Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama Pendeta Nyonya Yanedel Hehanusa Sahetapi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaringkan diri kita dalam peristirahatan malam, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Karena itu, marilah kita berdoa. Allah yang mengaruniakan karya keselamatanmu dalam hidup yang kami jalani dan kami imani, Engkau nyatakan cinta kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Hari yang penuh sukacita, Jumat Agung, kami ada sebagai orang-orang ketebusan-Mu, mensyukuri cinta kasih-Mu dalam hidup ini. Dan karenanya kami membangun relasi dengan Engkau melalui pembacaan, perenungan sabda Tuhan, dan menuturkan harapan kami di dalam doa. Roh Kudus membimbing kami. Engkau bersabda, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil menurut karangan Yohanes pada pasal yang ke-19 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini seluruh umat Kristen di seluruh dunia berada di dalam pesta iman, mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa dunia. Momen ini merupakan peristiwa bersejarah yang patut disyukuri
Karena kematian Kristus bukanlah kekalahan, tetapi kematian Kristus adalah awal dari kemenangan. Yohanes mencatat Yesus sebagai anak Allah yang memiliki hakikat ilahi. Ia berkuasa dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Ia merupakan penggenapan yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama tentang Mesias. Ia datang ke dunia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia menjalani kehidupan berpelayanannya dengan taat dan setia sampai sumbu penghabisan. Ia mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Perikop yang kita baca saat ini menunjukkan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib dari 7 perkataan yang ada. 2 di antaranya adalah aku haus dan sudah selesai. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Sudah Selesai. Apa yang dimaksudkan dengan sudah selesai? Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata tetelestai adalah mengandung arti sesuatu yang telah selesai. Tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Yesus dalam menjalankan misinya telah Yesus wujudkan dengan sempurna. Ia menjalani dengan sukacita dan dengan penuh ketaatan. Ia sungguh-sungguh bertanggung jawab atas pekerjaan pelayanannya. Karena itu kalau kita memperhatikan ucapan-ucapan Yesus ketika ia berada di kayu salib, mulai dari ucapan pertama hingga ucapan yang terakhir, kita menemukan di sana ada ucapan pengampunan, ada ucapan keselamatan, ada ucapan kasih, ada ucapan pengharapan, ada ucapan penderitaan jasmani, ada ucapan menyangkut pertanggungjawaban sesuai perencanaan, ada ucapan penyerahan diri. Ucapan-ucapan Yesus Kristus ini menunjukkan relasi yang sungguh indah antara Yesus dengan Bapa di surga. Karenanya memberikan keteladanan kepada kita bagaimana membangun relasi dengan Bapa di surga. Bagaimana merespon tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, sehingga kita hadir sebagai orang-orang yang menyatakan kemuliaan Allah dengan bertanggung jawab melalui karya-karya nyata kita. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Perkataan Yesus tentang aku haus. Manusia perlu cairan. Kalau kekurangan air dalam tubuh, terjadi dehidrasi. Dan di dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus, Ia berkata tentang aku haus. Seakan-akan kondisinya sedang ditinggalkan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah penderitaan yang sangat menyakitkan. Penderitaan yang amat sangat sakit. Dan Ia melakukan ini semua. Ia hadirkan ini semua semata-mata dalam rangka ketaatannya kepada Bapa di surga. Penderitaan inilah awal dari kemenangan dan bukan tanda kekalahan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus menjalani tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya, ibarat Ia sedang berada di dalam sebuah perjalanan yang merupakan pertandingan iman. Lalu kita hubungkan dengan apa yang juga dialami oleh Rasul Paulus ketika ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Ini adalah sebuah keteladanan yang dicontohi dari keteladanan Kristus. Paulus mencontohi keteladanan Kristus. Oleh dan sebab itu, di hari Jumat Agung, ketika kita bersama-sama ada dalam pesta iman, dan malam yang telah menjadi bagian kita saat ini, kita renung sejenak makna penderitaan Kristus di kayu salib. Pertandingannya telah selesai. Dan kalau Paulus memelihara iman melalui relasinya dengan Tuhan dan perwujudan ketaatannya kepada Kristus, sebagaimana ia mencontohkannya dari Kristus yang taat kepada Bapa di surga. Demikian, mari kita renungkan betapa cinta Kristus telah menyelamatkan kita. Dia telah menjadi anak domba Allah yang menebus dosa dunia, yang mengampuni segala salah dan dosa kita. Karena itu, persembahkan hidup kita. Datanglah kepadanya, syukuri semua nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita. Lalu segera dalam pembaringan kita percaya bahwa di balik kekelaman malam ada terang cahaya Kristus yang melindungi dan menaungi kita, sehingga jalan hidup kita yang penuh liku dan derita, kita akan meraih kemenangan bersama Kristus. Tuhan memberkati. Amin.
Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memimpin kami sejak pagi hingga malam hari ini. Kami menghayati penderitaan Kristus melalui hari Jumat Agung. Kami mengingatkan kematian-Mu, dan Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sebuah keteladanan, ketaatan, pengorbanan diri, tanggung jawab terhadap menjalankan misi. Kami terima dari jalan derita Yesus Tuhan kami. Kami syukuri itu. Biarlah sukacita kami atas kemenangan di dalam Kristus. Kami mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan dunia yang penuh dengan penderitaan. Kami mau menyerahkan gereja sebagai alat dalam tangan kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau menyerahkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah, ada di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan seluruh umat manusia di muka bumi dalam rupa-rupa penderitaan, khususnya di masa pandemi. Dan kami menyerahkan setiap pribadi umat-Mu yang akan beristirahat malam hari ini. Ada kemenangan, sukacita iman, dan pengharapan yang tertuju kepadamu. Karena itu, ini syukur kami, ini kebahagiaan kami, ini harapan kami. Kami bermohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, dan dengarkan doa kami hanya di dalam nama Kristus, Juru Selamat dunia. Amin.